Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nindya Septiani dengan nomor induk mahasiswa 201120104 dari jurusan HTN kelas C semester 2. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester genap dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita ketahui dulu mengapa harus ada norma. Manusia merupakan makhluk sosial. Bisa dibilang, manusia berinteraksi dengan sesama selama 24 jam. Setiap manusia memiliki tanggung jawab dalam menentukan sikapnya kepada manusia lain. Melalui norma, kita akan dapat mengontrol hal-hal seperti apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam berinteraksi dan berhubungan dengan manusia lain, agar tercipta ketertiban dan toleransi antar manusia. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan dengan jumlah penduduk terbanyak dalam urutan nomor 4. Indonesia memiliki beragam suku bangsa, ras, dan agama dengan latar belakang kebudayaan dan kebiasaan yang berbeda-beda. Dari keragaman itulah diperlukan sikap saling menghormati dan toleransi yang dapat dicapai salah satunya dengan mengamalkan norma-norma yang ada di masyarakat. Lalu apa pengertian norma? Istilah norma menurut sudut tata bahasa adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok di masyarakat, digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Norma juga berarti aturan, ukuran, atau kaidah yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Sehingga dapat dikatakan norma merupakan suatu patokan atau ukuran untuk bersikap atau bertindak. Norma menjadi dasar untuk menentukan bagaimana orang seharusnya bersikap atau bertindak. Dan dari pandangan yang berlawanan, norma menjadi dasar untuk menilai apakah seseorang sudah bersikap sesuai dengan yang ditentukan. Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat dikatakan fungsi norma adalah untuk menentukan bagaimana pergaulan hidup harus berjalan. Norma juga berfungsi untuk menilai apakah pergaulan hidup masyarakat sudah sesuai dengan yang ditentukan. Terdapat pembagian norma dalam tatanan hidup masyarakat Indonesia. Yang pertama, norma kesopanan, yang kedua, norma hukum, yang ketiga, norma kesusilaan, dan yang keempat, norma agama. Pada kesempatan kali ini akan dibahas lebih lanjut mengenai norma sopan santun atau norma kesopanan dalam masyarakat Banten. Norma sopan santun atau norma kesopanan adalah kaidah dan aturan tentang tata krama, sopan santun, atau adat istiadat dalam hidup manusia yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana penerapan norma sopan santun di Banten? Berikut pembahasannya. Yang pertama, bertingkah laku ramah kepada orang lain. Indonesia dikenal dengan sikap masyarakatnya yang ramah terhadap warga lain. Termasuk di Banten, kebiasaan untuk menyapa, mengucapkan salam sesama muslim, tersenyum ramah menjadi salah satu kebiasaan masyarakat di Banten. Hal tersebut merupakan suatu bentuk kesopanan yang ada di masyarakat. Penerapannya dapat dilakukan dengan cara menyapa orang lain saat bertemu di jalan, mengucapkan salam sesama muslim saat bertemu, dan tersenyum ramah dengan orang lain sehingga tidak ada kesan sombong dan acuh dengan sekitar. Yang kedua, mengucapkan maaf, tolong, dan terima kasih. Kata maaf, tolong, dan terima kasih merupakan salah satu dasar dalam kesopanan yang diajarkan sejak kita kecil. Mengucapkan kata maaf saat kita berbuat salah, mengucapkan kata tolong saat kita membutuhkan bantuan seseorang, dan berterima kasih atas pemberian seseorang baik dalam hal memberikan bantuan atau memberikan barang merupakan penerapan norma sopan santun di Banten. Yang ketiga, menghormati, mengutamakan, dan mendahulukan orang yang lebih tua. Menghormati orang yang lebih tua sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Banten. Hal tersebut kemudian menjadi sebuah kebiasaan yang terus diterapkan hingga sekarang. Sikap menghormati merupakan sikap sopan dan santun untuk orang yang lebih tua.
Mengutamakan dan mendahulukan orang yang lebih tua juga menjadi bentuk norma sopan santun masyarakat Banten dan masyarakat Indonesia. Orang yang lebih tua harus menjadi prioritas untuk diperhatikan atau dibantu lebih dulu. Penerapannya dapat kita lakukan dengan cara menyalami orang tua, membantu seorang lansia yang ingin menyeberang jalan, menyediakan tempat duduk untuk orang yang lebih tua dan ibu hamil di kendaraan umum. Selanjutnya, menghargai orang yang sedang berbicara. Saat ada seseorang yang sedang berbicara, baik dalam forum diskusi formal atau hanya sekedar obrolan biasa, kita terbiasa untuk mendengarkan terlebih dahulu pembicaraan orang tersebut hingga tuntas. Sebelum nantinya, kita akan menyampaikan pendapat dan menanggapi perbicaraan tersebut. Penerapannya kita lakukan dengan tidak memotong atau menyela pembicaraan orang lain, sehingga hal tersebut menjadi penerapan norma sopan santun di Banten. Selanjutnya, menjaga tutur kata baik dengan orang yang lebih tua, seumuran, dan orang yang lebih muda. Menjaga tutur kata dalam artian tidak berkata kasar kepada orang lain menjadi suatu bentuk sopan santun masyarakat Banten. Tidak peduli apakah orang yang diajak bicara itu orang yang lebih tua, seumuran, atau bahkan orang yang lebih muda. Menjaga tutur kata dalam berbicara menjadi sebuah kebiasaan dan kemudian terbentuk menjadi norma sopan santun. Penerapannya, kita tidak berbicara kasar dan memikirkan terlebih dulu ucapan yang akan kita katakan agar tidak menyakiti orang lain. Cukup sekian pembahasan kali ini mengenai norma sopan santun di Banten. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.